ini pelaku pasar akan tertuju pada pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto karena kita tahu bahwa ini adalah pertama kali ya. Dan bahkan menjabat setahun pertama ya Mbak. Betul. Kita akan lihat beberapa kira-kira sejauh ini realisasinya seperti apa. Kita akan lihat beberapa slide ataupun artikel yang akan kami tampilkan. Jadi 8 dekade ini menjadi penanda apakah momentum ini kita akan bisa berdiri di kaki sendiri Mbak Esa. Kita lihat ini adalah asta cita Prabowo Gibran yang tercermin dalam arah kebijakan perekonomian 5 tahun ke depan. Kita lihat di slide berikutnya. Kita akan lihat terkait dengan capaian swasembada pangan ini juga menarik ya Mbak Esa. Nanti akan kita bahas terkait dengan target-target pemerintah mengenai realisasi swasembada pangan, kemudian juga bagaimana capaiannya terkait dengan swasembada energi. Kita akan lihat terkait dengan swasembada energi terlebih dahulu. Kita tahu kita dikenal dengan kekayaan alam yang luar biasa. Tapi kalau melihat data ini, terutama lifting minyak per Juni 2025, sekitar 608.000 barel per hari. Kemudian kalau kita lihat dari segi kapasitas pembangkit EBT, kita juga tahu ya Mbak Esa bahwa transisi energi menuju energi baru terbarukan ini menjadi keniscayaan pemerintahan Indonesia. Tapi kalau kita lihat hingga semester pertama, capaiannya ini 14,5% dari target 23%. Silakan komentar Anda Mbak Esa. Baik, kalau kita lihat memang dari swasembada pangan sama swasembada energi agak beda arah ya. Kalau kita lihat dari swasembada energi memang tantangannya sangat berat. Kita lihat lifting minyak ini bahkan sudah jauh di bawah 1 juta per barel ya, target yang mungkin seperti target ambisi kita ya selama sejauh ini, dan bahkan angkanya terus menurun mendekati di bawah 600.000. Kalau kita lihat liftingnya pun realisasinya 600.000 barel per hari, ini yang memang menjadi PR ke depan karena kalau lifting minyak terus turun kan kita tahu ya mungkin impornya akan naik, ini mungkin akan menjadi PR ke depan seperti apa. Kita ingin tahu nanti semoga ada transformasi mungkin energi atau mungkin investasi energi ke depan yang kita tunggu ya. Semoga mungkin juga dengan kehadiran mungkin Danantara yang kita tahu itu akan memboost nih dari investasi migas yang diharapkan bisa mendongkrak kemampuan ketahanan energi kita sehingga swasembada energi memang bisa diraih untuk ya mungkin 2029 mendatang ya. Kalau kita lihat sebaliknya mungkin kalau swasembada pangan ini memang ada bukan anomali, mungkin kabar baik ya, bahkan di seluruh dunia bahwa produksi beras dunia saat ini memang melimpah. Kita tahu bahwa tahun mungkin 2022 itu tahunnya sangat berat buat pangan ya, karena kita udah El Nino kemudian ada La Nina, sementara suplai beras mulai akhir tahun 2024 dan 2025 ini sangat bagus, dan kita lihat memang cadangan beras pemerintah pun sempat di Bulog pun sempat rekor, kemudian produksi padi kita juga memang melimpah ya gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, swasembada energi terkait dengan lifting minyak, produksi kita kan dari tahun ke tahun terus menurun. Betul. Investasi juga ini menjadi tantangan, belum lagi sumur-sumur di tanah air juga bisa dikatakan sudah cukup mature gitu. Apa sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan pemerintah? Apakah Anda melihat ini sudah cukup tepat Mbak Esa? Kalau kita lihat memang kalau tidak mudah ya untuk meningkatkan investasi minyak karena mahal satu, dan saingan kita pun juga banyak ya yang mungkin perlu ditekankan ke depan juga. Selain kita investasi di migas, kita juga harus di EBT, apalagi kita tuh banyak sekali sumber daya mungkin kita yang bisa dimanfaatkan, angin, mungkin juga air gitu ya. Walaupun perlu usaha ke sana, dan lifting minyak kita harapkan semoga memang akan ada terobosan-terobosan baru nih untuk minimal untuk eksplorasi agar lifting minyak meningkat ke depan, karena kita tahu ya semakin banyak penduduk, kita tuh penduduk Indonesia sudah melesat 285 juta, artinya ada konsumsi energi yang semakin besar juga. Ke depan juga pasti populasi akan meningkat, konsumsi energi meningkat, jadi memang walaupun EBT kita juga genjot di sektor mungkin energi fosilnya, jangan kemudian dilupakan selamanya ya, karena harus kita tidak bisa kemudian meninggalkan serta-merta, harus bertahap gitu. Oke, kemudian terkait dengan beras, ini kan juga pertama kalinya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita sepanjang sejarah bahkan ya Mbak, mengatakan bahwa kita sudah mencapai surplus untuk menuju swasembada beras, bahkan per Agustus 2025 sudah mencapai 4 juta ton. Tapi catatan dari tim riset CNBC Indonesia sendiri seperti apa terkait dengan capaian ini, kemudian bagaimana seharusnya langkah-langkah pemerintah supaya bisa tetap menjaga produksi kita ke depannya,
apalagi kita dihadapkan pada anomali cuaca. Betul ya. Kalau beras memang sejauh ini sebenarnya yaitu produksi suplai global sebenarnya sudah sangat bagus ya. Padahal kemarin kita juga lihat bahkan sampai harganya itu globalnya terendah 8 tahun. Tapi mungkin yang justru di domestik justru harga beras ini agak mulai merangkak lagi ya. Ini yang perlu diperhatikan karena kita tahu beras itu bobotnya sangat besar ke inflasi. Kalau kemudian naik sedikit saja itu akan menggoyahkan mungkin jumlah warga kemiskinan ataupun meningkatkan inflasi secara besar. Kalau kita lihat memang stok produksi padi sedang bagus, tapi yang mungkin kita lupakan, kita sangat beras sekali ya. Perlu juga mungkin diimbangi dengan diversifikasi pangan lain ya, mungkin menggalakkan mungkin makanan di luar beras ya. Walaupun Indonesia ini kayaknya kalau nggak makan nasi, belum makan kayaknya ya. Mbak Esa, terkait dengan makan ini cukup menarik. Kita akan lihat di slide berikutnya terkait dengan makan bergizi gratis. Dan tentunya ini menjadi salah satu terobosan juga ya Mbak Esa di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat seperti apa datanya terkait dengan MBG, realisasinya hingga semester pertama tahun ini. Kalau kita lihat per Juni 2025 penerima manfaatnya sudah 5,6 juta orang. Sementara targetnya ini kalau kita lihat 17,9 juta orang. Sejauh mana Anda melihat efektivitas dari program makan bergizi gratis yang baru dimulai di era pemerintahan Prabowo ini? Ini karena memang harus ada catatannya, karena kita ingat ini adalah program yang trademarknya Pak Prabowo, jadi memang pasti awalnya mungkin agak susah ya karena kita harus bangun dari nol dan kalau data mungkin kan per Juli ini kan per Juni itu baru 7 triliun dan kemungkinan besar memang tidak akan tercapai dari targetnya karena mungkin perlu perbaikan-perbaikan. Nah sebenarnya mungkin yang perlu dicatat adalah menyeimbangkan apakah memang targetnya akan tercapai tahun ini mungkin tahun depan karena anggarannya kan sangat besar. Akan lebih baik mungkin kalau kemungkinan akan sudah tercapai bisa diserap ke anggaran lain dulu karena ini memakan anggaran yang sangat besar. Kalau kita ingat kan terus bertambah ya awalnya 71 triliun kemudian 171 triliun itu kalau kemudian realisasinya baru sangat sedikit itu akarnya ada ratusan triliun mungkin tertahan ya padahal bisa didisburse ke mungkin ke kegiatan-kegiatan lain yang mungkin produktif gitu.